Mbah turun lagi Bu, Mbah. Coba digoyangkan lebih kuat lagi. Gajah ya? Gajah. Banyak. Kan tadi saya tidak menantang, kita di sini hanya menggali informasi yang baik, positif. Kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Baros dengan saya Suhu Carlo, saya Wirapati di penelusuran dimensi alam gaib official Carlo Mistis. Pemisah, kali ini saya sedang berada di Kota Kuningan. Di sini kami disajikan oleh salah satu wahana yang sudah lama terbengkalai sekitar 6 tahun. Mitosnya ketika wahana ini sedang aktif banyak terjadi tragedi-tragedi yang lumayan memilukan Kiwira dan Suhu Carlo. Bahkan bukan hanya itu, sering terjadi juga penampakan-penampakan makhluk astral tak kasat mata sehingga pengunjung-pengunjung tersebut hilang tingkat kefokusannya. Namun sebelum itu saya akan memberikan kesempatan kepada Suhu Carlo dan Kiwira Pati untuk menyambut teman-teman kita yang ada di rumah tentunya yang sedang menonton video kita. Oke, silakan Suhu Carlo terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, 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 sampurasuhun astungkara. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, syadu, syadu, syadu. Adil kata Lino, bacuramin ke surga, basengat ke jubata, arus, arus, arus. Oke. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Suhu Carlo mengenai di lokasi ini. Apa mungkin Suhu Carlo sudah menangkap sebuah residual di masa lalu, mengingat di masa lalu ketika wahana ini masih aktif, sering terjadinya fenomena-fenomena yang membuat kita semua tercengang, mengingat banyaknya kecelakaan-kecelakaan, dan kecelakaan-kecelakaan tersebut adakah ada campur tangan dari sosok-sosok makhluk astral yang ada di lokasi ini, Suhu Carlo? Oke, Suhu Carlo jawab ya. Ini pada saat Suhu Carlo berdiri di sini pemirsa, Suhu Carlo tuh udah membuka mata batin Suhu Carlo, mata cakra dan cakra mahkota Suhu Carlo ya pemirsa. Jadi Suhu di sini dipertontonkan Suhu flashback ke masa lalu. Jadi masa lalu ini seperti begini loh. Jadi di sini tempat sarana wisata ya. Sarana wisata untuk berenang, untuk pemandian dan villa. Di sini nih Suhu pada saat Suhu mengecek di sebelah sana, radar energi yang Suhu tangkap itu banyak, ibaratnya banyak ya pengunjung dari Cirebon, dari Majalengka maupun dari dalam kota tersendiri pada sini. Tapi entah kenapa Suhu itu dihadirkan sama sosok anak kecil ada di sebelah sana. Dia seperti meronta meminta tolong kepada Suhu. Itu. Jadi flashbacknya dia seperti terjatuh atau gimana, dia seperti mau minta tolong, kelelep, tapi nggak ada yang bisa menolong, tapi tiba-tiba udah ngapung. Itu yang Suhu lihat ya. Apakah itu ada campur tangan dari makhluk-makhluk? Sebenarnya nggak ada campur tangan dari makhluk-makhluk, sebenarnya itu hanya tragedi kecelakaan saja sih. Itu aja sih yang Suhu lihat ya. Jadi ini belum apa-apa saya udah mendapatkan poin nih dari Suhu Carlo, agar masyarakat tidak beranggapan bahwasannya kecelakaan tersebut disebabkan oleh ya. Dari besarnya itu Suhu Carlo ya. Jadi karena murni pada saat ya. Suhu Carlo di sana, Suhu Carlo tuh ditampilkan sama sosok yang seperti Kiwira bilang itu sosok kunti merah. Suhu Carlo bertanya sama beliau, apakah di sini kecelakaan adanya dampak dari bangsa kalian? Dia bilang tidak, itu hanya tragedi kecelakaan ya pada umumnya, terpleset. Oke, terpleset ya. Pemirsa, cukup jelas ya. Jadi jangan sampai salah artikan dan jangan sampai salah berpersepsi bahwasannya kecelakaan tersebut belum tentu ada campur tangan dari makhluk-makhluk astral tak kasat mata. Itu adalah murni kecelakaan. Nah,
Masih ada Sukarlo? Udah hanya itu dulu. Oke, biar bantu. untuk Ki Wirapati di lokasi ini tepat kita berdiri, di belakang kita ada salah satu bangunan dan lebih ke dalam lagi itu ada beberapa kolam dan villa. Mungkin Ki Wirapati sudah mendetek adanya salah satu sosok yang ada di sini. Mungkin Ki Wirapati sudah melihat sosok apa aja yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Ya siap, Kang Edi, saya jawab Pak Sukarlo. Untuk sosok yang ada di sini, karena mungkin ini di kaki gunung, sosok yang sangat dominan yang pertama saya lihat ada siluman ular. Siluman ular. Ya. Siluman ular. Oke. Yang eksistensinya dia mulai dari arah sana, mengelilingi kolam dan ke sana, kira-kira. Sangat besar gitu. Yang kedua, yang dominan juga ada perempuan dengan memakai baju merah. Perempuan berbaju merah. Berbaju merah ini adalah kebaya, semacam kebaya kah apa semacam? Ya, modelnya kayak semacam noni Belanda tapi merah. Bukan kayak yang kunti merah, enggak, tapi yang kayak Belanda yang baju balon gitu. Oh itu Modelnya. Sementara itu aja Kang Edi, biar pemirsa juga tetap stay di channel official Carlo Mistis. Oke. Dan akankah kita melakukan mediumisasi? Seperti biasa, saya akan melakukan mediumisasi agar lebih jelas. Mudah-mudahan insya Allah bisa terungkap gitu kejadian-kejadian yang pernah terjadi di lokasi ini. Oke. Kayaknya ini luar biasa sekali ya pemirsa. Terus terang ini adalah wahana yang cukup luas sekitar 12 hektar, namun sekarang terbengkalai begitu saja. Nah, kita tidak ingin mencari tahu penyebab bangunan ini, wahana ini terbengkalai ya, tapi yang akan kami kuak insya Allah pada malam hari ini salah satu poin udah kita dapatkan dari Sukarlo tadi penjelasannya, dan dari sosok-sosok sudah Ki Wira jelaskan walaupun baru sedikit-sedikit nih. Kita sengaja biar teman-teman di rumah penasaran. Namun pada malam hari ini kita kedatangan salah satu spiritual dari Jawa Tengah, Sukarlo. Dan pada malam hari ini Sukarlo dan Ki Wirapati tentunya akan kolaborasi. Jadi pemirsa, tim official Carlo Mistis pada malam ini akan berkolaborasi dengan salah satu spiritual dari Jawa Tengah, yaitu Abah Renggo. Boleh bergabung bersama kami, Abah Renggo? Assalamualaikum. Om Swastiastu. Waalaikumsalam, Abah Renggo. Silakan. Boleh. Abah Renggo, gimana perjalanan dari Jawa Tengah ke sini? Ya, cukup melelahkan. Cukup melelahkan ya? Ya. Oke. Barenggo, tadi sebagian sudah Sukarlo dan Ki Wirapati jelaskan mengenai sosok, sudah Ki Wira jelaskan. Ada dua sosok yang sudah mengintai, dan tadi juga Sukarlo sudah menjelaskan di residual. Nah, saya ingin bertanya kepada Barenggo, di lokasi ini dari sisi positif dan sisi negatif kira-kira lebih dominan mana? Misalkan sisi positifnya itu berapa persen dan sisi negatifnya berapa persen? Ya, selama ini saya lihat dengan kasat mata saya, ini masih ada berputar-putar ini sosok wanita berbaju merah. Dan ada anak kecil yang mukanya kayak habis tenggelam atau apa, agak pucat ini. Agak pucat? Iya. Jadi menurut Abah Renggo nih berapa persen nih? Lebih dominan energi positif kah apa energi negatif kah? Ya, positifnya nih. Oke. Jadi lebih ke positifnya ya. Karena memang mungkin banyaknya apa? Mungkin masih sore, kita masih sore ya. Mungkin ada kemungkinan nggak untuk nanti malam Ki Wira untuk energi-energi negatif mulai berdatangan? Ya, biasanya sih range waktunya antara jam 1 sampai jam 3, Kang Edi. Oke. Aktivitas itunya, apa namanya, eksistensi mereka gitu adanya. Mungkin ini baru jam berapa? Jam 1 ada? Baru jam setengah 1. Karena Barenggo bilang ini seperti masih positif, masih soft ya, belum begitu, belum keras ya, Mbak ya energinya. Oke. Jadi kemungkinan kita pemirsa akan menelusuri terlebih dahulu lokasi-lokasi biar pemirsa tidak penasaran seperti apa kontur bangunan dan seperti apa kolamnya dan tepat tragedi kecelakaan di mana. Jadi saya akan mengajak teman-teman langsung ke titik lokasi di mana terjadinya kecelakaan. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, saksikan terus penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Oke, silakan Sukarlo. Mana? Ke sini. Oke. Kita akan coba menunjukkan kepada penonton titik di mana terjadinya tragedi
kecelakaan tersebut, so kalau karena tepat di depan kita ada salah satu kolam yang cukup besar dan dalam, Gewira. Iya. Nih menarik sekali. Memang kolam ini masih ada airnya ya, tapi udah berlumut karena udah sekitar 6 tahun. 6 tahun terbengkalai. Nah, di sini inilah kolam di mana Sukarlo mungkin bisa lebih mendetek lagi, inilah kolamnya yang sering digunakan oleh orang-orang berenang. Dan mungkin Sukarlo bisa menunjukkan kepada kami titik terjadinya tragedi tersebut di bagian mana? Sebelah sana. Di bagian sebelah sana. Sebelah sana. Karena itu lengah, orang tuanya lengah ya Kang. Pada saat orang tuanya itu bercengkrama suami istri, anaknya kesini lembur. Sebelah sana, bukan di sini. Kalau di sini otomatis orang ngelihat, tapi di pinggir sana spiral. Yang Suhu tangkap di situ. Oke. Dan Suhu ketemunya sama sosok anak kecilnya ini di sini. Ada sosok anak kecilnya di sini. Ya, tadi di sini dia. Sambil nangis di sini. Oke. Coba di sini Kang Edi. Ya, betul. Giliran Baranggo di sini. Iya. Dalam keadaan pucat. Benar apa yang dikatakan Baranggo, dia sosoknya pucat, lusuh seperti begini pemirsa ya. Seperti begini. Begini, terus begini. Oke. Di bagian sini. Ya seusia kira-kira 5 tahunan lah segitulah. Oke. Itu yang sudah lihat. Karena kan sosok yang Mahmud Goib ini kan pintar memanipulatif. Itu yang sudah lihat itu bukan sosok rohnya pemirsa, tapi ini adalah sebuah koren. Jadi di setiap kita kejadian ataupun tragedi itu adanya koren. Jadi setiap kita makhluk hidup pemirsa, kayak Suhu, Kang Edi, Baranggo dan juga Kirapati, kita selagi masih hidup kita masih tetap diikutin koren masing-masing. Itu. Betul. Itu namanya horen. Horen itu apa pemirsa? Di sini Suhu kasih penjelasan. Horen itu adalah bukan jenis pendamping ya, tapi ibaratnya sosok yang menyertai dengan kita. Betul sekali. Bukan Edi. Jadi ya tadi Bargo mengatakan di sini positif, memang pada awalnya memang positif, tapi di sini atmosfernya yang Suhu tangkap signifikan berubah-ubah. Kadang positif, kadang negatif, kadang positif, kadang negatif. Dan anak kecil ini belum tenang. Mungkin Kiwira akan melakukan dan Sukarlo atau Baranggo akan melakukan ritual dulu atau gimana? Apa kita langsung? Tapi kalau Suhu katakan sih nggak usah ritual. Yang kan ibaratnya si Rapati itu kan bisa melalui astral projection. Kita memakai salah satu wanita untuk memasuki dimensinya mereka, di mana mereka mengalami suatu kejadian, kesedihan, kemarahan atau apa sebagainya. Langsung. Langsung. Siap. Jadi biar kita bisa tunjukkan kepada penonton ibaratnya nggak sama dengan kita dan mereka tidak bisa melihat, kita memakai media seseorang untuk memasuki ke alamnya mereka supaya bisa merasakan apa? Merasakan ibaratnya kepedihan, kesakitannya seperti apa. Jadi salah satu bintang tamu kita bawa untuk masuk ke lorong tersebut ibaratnya perjalanan astral atau bisa bahasa kerennya astral projection. Ya, saya akan melakukan astral projection kepada salah satu bintang tamu atau kita coba ya, mudah-mudahan bintang tamu kita bisa masuk ke dimensi alam lain melalui astral project. Dan dia akan melihat dimensi masa lalu masih aktif dan segala macam kejadiannya seperti apa. Insya Allah kita coba. Ya, ibaratnya dari apa yang kamu disampaikan teman kita tersebut untuk ibaratnya untuk penyampaiannya untuk apa di kita, biar kita bisa lebih paham lagi. Oke. Kira-kira untuk titik lokasinya siapa? Ya, langsung dipanggil dulu sambil kita cari titik lokasi. Kang Edi. Baik, saya butuh salah satu mediator yaitu Nyi Ratna Manggali untuk menjadi mediator. Bukan mediator, medium. Medium astral. Sang medium. Oke. Selamat malam. Ya, Sebelah sini. Oke. Saya akan berikan kesempatan. Silakan untuk dimulai di Wirapati. Baranggo dan Sukarlo.
silakan. Ya, Jadi Soekarno bukan pegangannya di sini. Soekarno di sini pemirsa hanya membuka suatu residual energi saja. Yang ini Maksud saya hanya untuk mendampingi saja. Oke. Karena mengingat nih lokasi berbahaya, Ya. mungkin hati-hati. untuk Nyai Ratna Manggali seperti biasa sudah siap. Siap. Saya akan mencoba melakukan astral project atau transfer energi di masa lalu. Jadi Nyai cukup memejamkan mata, perlu kekonsentrasian. Saya hanya perlu untuk mencari aura warna putih. Ketika kita memejamkan mata, cari aura warna putih, ikutin, dan aura itu akan membesar dan kita akan menembus di situ, baru bisa dilihat. Seperti itu aja sih. Gimana, sudah siap? Siap. Ya, kita langsung lakukan. Untuk suhu boleh berjaga-jaga sama Mbak ya, karena mengingat lokasi ada air ya. Hanya diri telah membawamu ke dimensi di masa lalu. Ikuti. Jangan stuck di tengah. Ikuti. Masuk ke dalam lorong dimensi. Terus. Bebaskan penderitaan amat masa. Dia akan membakar jiwa-jiwa tentang kesalahan. Anak kecilnya ada di jarum jam 10. Keluarlah dari lorong itu, perhatikan di sebelah kiri. Anak kecilnya ada di lorong jam 10. Jarum jam 10. Komunikasi semakin dalam, semakin dalam, dan semakin dalam. Katakan, apa kabar Fahri? Nama anaknya Fahri. Nama anaknya Fahri. Apa kabar Fahri? Kakak akan melepaskan penderitaanmu. Nah, dibuka, boleh. Sudah ketemu. Bisa dijelaskan ke pemirsa, Nyai? Sebetulnya kecelakaan, bukan tanpa sengaja. Hmm. Ini hanya kelalaian orang tuanya. Sebetulnya dalam 5 menit pun dia bisa ketolong. Ini kelalaian orang tua karena ramai. Ya. Jadi dia tenggelam. Itu dia Ya nggak apa-apa, diungkapin aja.
sebetulnya menjerit memanggil ibunya, tapi dengan bukan ibu, Umi. Itu jiwa raganya sebelum dia tenggelam itu, sebelum dia meninggal, dia masih ingat ibunya. Tolong saya ibu, Umi, tolong saya Umi, tolong saya Umi. Habis itu, Ada beberapa kejadian nggak yang Nyai lihat selain dari kejadian yang tadi di sini? Ada residual apalagi yang bisa Nyai lihat tadi di dalam ruang asap? Banyak. Boleh diceritakan nggak apa-apa? Kita open aja. sebetulnya tempat ini hanya memintal kayak seperti tumbal. Jadi dengan dimanipulasilah dengan kecelakaan itu, sebetulnya penghuni yang di sinilah yang berbuat itu di luar kendali manusia. Ya, karena keadaannya kan mungkin ini di kaki gunung juga, mungkin secara alamiah ini memang tempat-tempat asal ya, maksudnya tempat-tempat makhluk yang memang posisinya di sini ya, akhirnya dibangun seperti ini ya, mungkin ada tidak terima dan segala macam nggak? Bukan. Oh, jadi saya luruskan pemirsa, di sini bukan karena ulah makhluk astral yang meminta tumbal, tidak. Di sini karena kata ledornya para pengunjung. Nggak ada. Bukan sini nggak ada meminta tumbal satupun. Kata ledornya para pengunjung. Nah. Dia saking bahagianya yang suhu lihat, dia lari, lompat, jatuh. Sini juga pernah ada nih jatuh di sini, lupa. Tapi yang saya masuk tadi, ini saya nggak seuzon ya. Ya. Memang nyata itu yang nggak kelihatan ada itu memang betul. Segelincirnya itu ada. Ya mungkin sebagian kecil ya. Ya. Kalau masalah anak kecil tadi, ya dia menjerit, sepertinya dia minta didoakan. Ya mungkin Dia jatuhnya gini pemirsa, yang suhu lihat dengan cakra mahkota suhu yang ada di atas kepala suhu. Dia seperti gini. Ini dia ditanya sama abinya, dia seperti begini-gini. Dia seperti megang. Iya. Megang air begini, dia megang air makin maju. Ini kepleset, iya betul. Ya. Dia udah begini. Sebenarnya pada saat dia udah begini, ibaratnya udah napas di sini, dia mengingat memori semua sama Umi sama abinya. Iya. Kembali ulang, tiba-tiba Oke, karena kalau secara karena kan memang ini kan bukan peruntukan buat anak-anak ya, sebenarnya anak-anak tuh di sini ini tempat dewasa kepleset akhirnya ya. Itu yang lihat sih ya, itu hanya 5 menit. Ya, 5 menit. Ya. 3 menit lah. 3 menit. Sampai dia. Oke. Ya. Jadi sebelum dia meninggal itu ya 5 menit lah dia masuk, dia meronta-meronta minta tolong. Yang saya lihat setelah dia minta tolong itu dia masih nyebut Umi. Ya. Nah itu abis itu ya udah. Oke. Ya paling nanti kita doain aja ya. Ya, seperti biasa nanti Ya. kita akan melakukan doa-doa buat yang ada di sini semua supaya selamat semua lah. Ya. Intinya. Oke, Kang Edi. Ya. Silakan dilanjut. Jelas ya. Dia paparkan ke Soekarno dan Ika ya lewat Zoom Ratna ya. Sudah cukup jelas. Mungkin saya akan mengajak Kiwira dan Soekarno dan Ringo untuk menuju salah satu titik ada di sebelah kanan kita. Ya. Itu adalah salah satu pembilasan Pembilasan ya. dan mungkin nanti Kiwira dan Soekarno bisa mendetek adakah salah satu sosok yang ada di bangunan tersebut. Ya. Oke. Ya, siap Kang Edi. Baik, kalau begitu terima kasih. Iya. Silakan kembali untuk beristirahat. Oke, baik pemirsa, mengingat waktu masih sore ya, jadi kita akan menelusuri ruangan satu persatu dulu. Ya, seperti biasa supaya penonton bisa tahu lah jelas gitu, kondisi ruangannya. Di mana Mbak Renggo, untuk Mbak Renggo sendiri?
perasaan Barenggo ketika berkunjung ke daerah Jadi tadi interaksi. Kuningan dari Jawa Tengah? Mungkin ada dari, boleh Barenggo bilang, kasih tahu kami antara di Jawa Tengah dan di sini perbedaannya seperti apa? Ya, di sini ya sangat luar biasa. Di sebelah sini ada sebuah ular besar yang di sarang sini tuh, yang di pepohonan ini. Dia tinggal itu sosok ular yang sangat besar itu, mungkin sebesar pohon kelapa ini. Besar pohon Panjangnya ya dari lebih dari 7 sampai 9-an itu. sangat panjang sekali ya. Oke, berarti kalau misalkan Kiwira, kalau misalkan dari sosok ular itu lebih dominan positif apa negatif? Kalau untuk sosok ular yang saya lihat sih dia negatif. Negatif. Karena alamiah ya, dari bangsa siluman sebenarnya. Oh, iya. Oke, ini mungkin sebelum kita menuju ke lokasi ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Kiwira dan rekan-rekan. Bagaimana cara kita untuk menyikapi ketika kita bertemu dengan sosok ular seperti, sehingga kan kalau misalkan sebangsa, mungkin bangsa-bangsa kita dan penonton banyaknya orang awam yang tidak mengetahui ya, tidak bisa membedakan mana sosok siluman, mana yang ular nyata gitu. Itu bisa dibedakannya dari mana? Mungkin Kiwira bisa atau Sukal bisa menjelaskan kepada kami. Ya, Kang Edi siap untuk antisipasi ya, artinya ketika kita mengunjungi tempat gitu, dimanapun kita mengunjungi tempat, jangan lupa kita harus yang pertama berdoa, yang kedua bahasa Sundanya uluk salam. Jadi kita harus memberikan salam atau memberikan ini ke tempat-tempat yang memang wingit ataupun nggak wingit, tetap salam itu harus dilakukan. Itu adab sopan santun kita. Jadi biasanya setelah kita mengucap salam, insya Allah akan sedikit bergeser gitu. Untuk hal-hal yang seperti itu juga didalemin sama keyakinan kita dan keyakinan agama masing-masing. Enggak, berdoa di dalam hati, minta perlindungan sama Tuhan yang Maha Esa. Yes. Mungkin ya selalu ingat gitu, Selalu ingat ya, jangan melamun dan segala macam, agar kita terhindar dari mara bahaya ya. ya. Dan untuk membedakan dari jenis ular yang dikategorikan siluman dan ular yang bukan siluman, itu mungkin Kira bisa memberikan pengetahuan kepada kami dan penonton di rumah, itu dari mana kita bisa membedakan itu, supaya orang yang awam itu bisa tahu, oh ini jenis ular siluman nih, oh ini jenis ular biasa nih. Itu dari mana kita bisa membedakan itu Kira? Perbedaannya itu sebenarnya gini kan, jadi untuk yang siluman itu tidak bisa dilihat sembarangan orang, karena hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat, yang memiliki mata batin, indigo dan cenayang seperti itu. Tapi untuk orang umum tidak bisa ya, mungkin hanya bisa merasakan merinding-merinding atau nggak nyaman, itu aja sih ya. Karena memang banyak sekali orang-orang ketika menemukan, mohon maaf ya, ketika orang awam menemukan seekor binatang seperti ular, wah ini besar gitu. ular siluman nih. Iya. Nah, wah ini ular siluman nih, itu kan banyak ya. Oh, gitu. Karena sudah menjadi perjanjian dari bangsa siluman itu sendiri, dia meminta umur yang panjang, tapi satu syarat, saya tidak bisa dilihat oleh bangsa manusia, terkecuali oleh yang beriman kepada Tuhan. Itu cukup luar biasa. Ini adalah salah satu ilmu buat kita semua sebagai orang awam yang tidak memiliki kelebihan ya. Untuk penonton juga, teman-teman kita di rumah, jangan asal ngejas, intinya seperti itu ya. Ya, kebanyakan umumnya kan Kang Edi, Soekarno, ketika orang menemukan sesosok binatang dengan bentuk yang aneh, siluman lah segala macam. Jadi sebenarnya tidak baik juga, fitnah juga gitu, apa-apa di Semua. Ini ya, itulah kita mendapatkan satu ilmu ya. Mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, agar kita tidak gampang ngejas itu. Oke. Kalau begitu kita langsung menuju ke lokasi yang saya maksud, ada di sebelah kanan, lewat sini ya, karena kita nanti mutar. Nah, ini cukup luas sekali, membutuhkan bangunannya cukup lumayan besar ya, 12 hektar.
Ini Jelas luar ya, Tar. biasa. Iya benar. Gimana nih ini, Mbah? Gimana tuh? Kenapa? Tanggapan Mbah nih, tanggapannya nih antara di Jawa Tengah dan di sini nih. Kalau di Jawa Tengah itu biasanya melakukan hal-hal seperti apa sih ketika kita berkunjung ke tempat-tempat? Ya Angker. sama, kita namanya manusia itu andap absornya orang Jawa itu uluk salam. Assalamualaikum. Oke. Hmm. Tapi koron kalau di Jawa itu masih sangat ini ya, masih sangat masih digunakan lah istilahnya, tata cara dan lain sebagainya masih kental ya. Ya kan? kalau untuk di Jawa, untuk pedesanya masih kental, untuk andap absor lah gitu. Oke. Jadi yang kecil masih menghargai orang tua, masih yang besar itu. Apalagi ke tempat-tempat yang dianggap mistis itu ya selalu mengucapkan uluk salam, baik maupun apa, semuanya uluk salam lah. Ada nggak ritual-ritual khusus yang dilakukan? Ya, Sesajen seperti itu? beberapa tempat masih ada. Oh masih ada. Masih ada. Tetap menghormati Leluhur ya? leluhur sang pencipta. Karena itu tidak lepas dari segala kata orang Jawa itu desa mawacara. Jadi ada yang memakai, tapi rata-rata masih memakai. Rata-rata masih memakai. Oke. Itu misalnya nih tepat di depan saya ada salah satu bangunan. Ini ada bangunan pebilasan, tempat salin dan toilet juga. Nah, mungkin Mbak Ringo bisa merasakan energi di sini nih, hawanya seperti apa nih kira-kira nih untuk di lokasi ini. Di lokasi ini ya sosok. Nah, kita akan coba masuk Kiwira. Ya. Kita coba masuk ke bangunan seperti ini. Iya, ini tempat bilas, toilet. Nah, ini catnya sebenarnya cat baru. Ini kemungkinan besar akan direnov ya. Tuh, ini baru kayaknya bangunannya. Cuman keburu tutup ya. Sekitar tahun 2009 mulainya COVID ini mulai down wahana ini. Berarti udah bener sekitar 6 tahun, sekarang 2025. Jadi wajar aja lokasi ini menjadi tambah menyeramkan ya. Mengingat ketika wahana ini masih aktif pun banyak rumor berkeliaran bahwasanya di lokasi ini cukup angker karena banyak pengunjung yang melihat sosok-sosok yang menyeramkan seperti itu. Nah, apalagi sekarang ketika sudah terbengkalai, sudah pasti itu kan. Jadi bisa saya jelaskan lagi sedikit. Benar sekali seperti residual yang masuk kalau tangkap, bahwa sebenarnya Kang Edi, Mbak, di sini tuh awalnya murni tidak ada, maksudnya tidak ada sangkut pautnya masalah ini tutup dan segala macam. Itu kecelakaan yang ada di sini murni kecelakaan kelalaian orang. Kelalaian. Cuman ada cumannya nih, berhubung ini yang berada di kaki gunung, jadi yang namanya astral itu pasti seliweran di sekitar sini lah yang jadi rumor. Oke. Itu yang jadi rumor, ditambah lagi ini terbengkalai, ya sudah. Jadi saran mereka untuk hari ini, tapi di masa lalu tidak ada campur tangan seperti itu. Oke. Itu ya kira-kira sih. Ya betul gitu. Ini cukup luas sekali ya. Nah, untuk di lokasi ini gimana Ki? Untuk di sini sih nggak terlalu ini ya. Masih shop ya? Ada. Mentok ini ya, udah mentok. Nah, misalnya seperti ini kondisinya. Ini adalah bagian tempat bilas ya.
Bisa teman-teman lihat kondisinya memang masih bagus, masih baru, ini bangunan baru, namun belum sempat aktif udah keburu terbengkalai. Saya sepertinya tertarik ke arah sana. Boleh, pemirsa, saya akan mengikuti Ki Wirawati dan Soekarno kemana energi yang menarik beliau-beliau. Ya. Mungkin Ki Wira, Ya, kita agak tertarik ke sana kayaknya. oke, yuk. Apa mau lewat sini? Apa Kemana jalurnya? sini bisa? Sana. Oke. Silakan, Mbak. Hati-hati, Mbak ya. Oke.